Swastiastu. Pandenbos dan perlawanan Edward Dewsdekker. Johannes Graf Pandenbos adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 yang memerintah dari tahun 1830 sampai dengan tahun 1834. Pada masa pemerintahannya, Johannes Graf Pandenbos mengajukan gagasan Kulturstelsel kepada Raja Willem pertama. Gagasan Pandenbos itu kemudian disetujui. Pandenbos selanjutnya pada tahun 1830 menerapkan sistem Kulturstelsel itu. Kulturstelsel oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai tanam paksa. Tanam paksa atau Kulturstelsel adalah monopoli pemerintah Belanda yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman komoditas ekspor. Kebijakan tanam paksa itu dilakukan karena kondisi kas keuangan kerajaan Belanda pada saat itu mengalami defisit akibat seringnya terjadi perang. Di antaranya terjadinya Perang Padri dari tahun 1821 sampai dengan tahun 1837. Terjadinya Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Dan terjadinya pemberontakan bangsa Belgia tahun 1830 yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda kemudian menerapkan sistem tanam paksa dengan aturan di antaranya rakyat harus menyediakan 1/5 bagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Dan rakyat harus bekerja 1/5 tahun lamanya untuk melaksanakan penanaman itu secara rodi, tidak dibayar. Dengan melalui penerapan sistem tanam paksa, Belanda memeras tenaga bangsa Indonesia untuk menghasilkan barang-barang yang laku di pasaran dunia, seperti diantaranya kopi, teh, gula, kapas, dan nila. Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa yang diterapkan itu mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi pemerintah Belanda. Akan tetapi, keadaan rakyat ketika itu amat menderita. Berbeda dengan keadaan kepala-kepala daerah yang mendapatkan keuntungan dari Belanda berupa hadiah bila mana mereka mendapatkan hasil lebih daripada yang ditentukan semula oleh Belanda. Sistem hadiah itulah yang menyebabkan kepala-kepala daerah itu tidak menghiraukan lagi aturan tanam paksa. Mereka berusaha mencapai hasil yang sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan penderitaan rakyat. Tanah yang ditanami tidak 1/5 bagian lagi digunakan, tetapi hampir semua tanah rakyat dipergunakan, dan rakyat tidak lagi bekerja selama 1/5 tahun, tetapi sampai pekerjaan selesai. Keadaan itu menyebabkan rakyat tidak punya kesempatan mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga menyebabkan timbulnya kelaparan di mana-mana dan jumlah kematian meningkat. Pemerintah Belanda pada saat itu tidak peduli dengan keadaan rakyat, karena sistem tanam paksa mendatangkan keuntungan yang besar. Sistem tanam paksa yang diterapkan itu menjadikan Belanda bisa membayar hutang-hutangnya dan dapat membangun negerinya dengan baik.
Sistem tanam paksa menyebabkan timbulnya perlawanan rakyat di mana-mana. Tetapi perlawanan itu berhasil ditindas dengan kejam. Perlawanan dilakukan pula oleh orang Belanda, seperti yang dilakukan oleh Edward de Wasdekker, yang terkenal dengan nama samaran Multatuli, asisten residen Lebak, dengan menulis buku Mak Apelar, yang diterbitkan tahun 1860. Buku itu menceritakan mengenai penderitaan rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa. Penentangan terhadap sistem tanam paksa dilakukan pula oleh Fransen van der Put yang menulis buku berjudul Suker Constructen, yang dalam bahasa Indonesia artinya kontrak gula. Perlawanan sistem tanam paksa juga terjadi di Belanda, karena sistem tanam paksa itu menutup kesempatan berusaha bagi golongan liberal. Pengusaha-pengusaha swasta itu tidak bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, mereka menentang sistem tanam paksa. Perlawanan sistem tanam paksa juga terjadi dalam parlemen Belanda. Baron van Hoppel, seorang pendeta yang pernah bekerja di Indonesia, kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, memberikan penjelasan mengenai penderitaan rakyat Indonesia akibat penerapan sistem tanam paksa di depan sidang parlemen Belanda. Berdasarkan tulisan dari Multatuli, Fransen van der Put, dan pengaduan dari Baron van Hoppel, golongan liberal kemudian terus-menerus menyerang pemerintah agar menghapus sistem tanam paksa. Usaha penghapusan sistem tanam paksa itu kemudian menampakkan hasil. Pada tahun 1877, secara berangsur-angsur pemerintah Belanda menghapus sistem tanam paksa, kecuali sistem tanam paksa pada penanaman kopi yang dihapus tahun 1917, karena kopi sangat menguntungkan pemerintah Belanda kala itu. Setelah sistem tanam paksa dihapus, perkebunan hasil tanam paksa diusahakan oleh pengusaha-pengusaha swasta Belanda. Itulah cerita mengenai Van den Bosch dan perlawanan Edward de Wasdekker. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Sejarah Indonesia II yang disusun oleh Dr. Andes Sutejo dan kawan-kawan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.